Nah, di PHP kali ini kita akan membahas tentang studi kasus mental health bersama narasumber kita yaitu Ibu Meike Gerzia, MPD. Halo Ibu Meike. Halo Mirza. Boleh Ibu disapa dulu sobat siap yang ada di rumah? Halo sobat siap, saya Meike Gerzia dari Prodi PG PAUD FKIP UHAMKA. Gimana nih Ibu Meike kabarnya habis lebaran? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya Ibu. Nah, sobat siap, jadi Ibu Meike ini adalah dosen PG PAUD FKIP UHAMKA nih teman-teman, sekaligus sebagai dosen pembimbing Hima PAUD FKIP UHAMKA. Nah, sobat siap, kira-kira udah tahu belum di PHP kali ini kita mau bahas tentang apa? Betul, kita mau membahas tentang mental health. Oke, jadi sobat siap, di sini kita ada sedikit video dari mahasiswa PG PAUD FKIP UHAMKA yang saat ini mereka adalah mahasiswa rantau yang memiliki pengalaman-pengalaman menarik saat merantau. Yuk kita tonton. Sepi, Mandiri, hebat, rindu, berjuang, menantang. karena sekarang kan ngerantau di kosan, biasanya tuh di rumah ada ibu, ada ayah, ada kakak. Jadi kalau lagi capek tuh nggak ngerasa sendirian gitu, maksudnya ada keluarga yang lain. Tapi karena di kosan sendiri, jadi kalau lagi capek pulang ke kosan tuh rasanya bener-bener lelah. Karena segalanya serba sendiri. Karena untuk memutuskan pergi merantau ke kota orang itu bukanlah hal yang mudah gitu, apalagi merantaunya ke kota besar dan di sana nggak punya saudara ataupun keluarga, jadi kayak sedih aja gitu pergi merantau sendirian. Kan di saat capean dan lelah, itu yang diingat hanya keluarga dan suasana rumah. Karena saya pribadi merasakan selama merantau ini kita benar-benar dipaksa untuk berjuang untuk keluar dari zona nyaman, berjuang untuk selalu bertahan di sini dengan apa-apa yang telah kita pilih, dan berjuang untuk menurunkan ego kita sendiri. Karena kita harus membuat challenge diri sendiri, bisa nggak sih kita beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sini? Nah, sobat siap di rumah, tadi adalah perasaan yang dirasakan oleh teman-teman PG PAUD FKIP UHAMKA saat merantau. Selanjutnya, ada beberapa kasus nih Bu yang kita temuin. Ini adalah kasus gangguan kesehatan mental yang terjadi pada mahasiswa yang merantau maupun tidak merantau. Nah, ini adalah kasus yang pertama, yaitu viral mahasiswa depresi karena skripsi hingga dipasung play komentar netizen. Lalu yang kedua, yaitu ada kasus culture shock yang dialami oleh mahasiswa luar Jawa. Kasus yang ketiga yaitu sederet kasus mahasiswa bunuh diri di Indonesia. Ada masalah apa? Nah, di sini kita menemukan 7 kasus Bu. Ketujuh kasus tersebut mahasiswa semuanya bunuh diri. Lalu yang terakhir yaitu stres tugas kuliah menumpuk mahasiswa farmasi gantung diri. Oke Bu, jadi sebelum kita lanjut ke pertanyaan nih, sebelumnya saya mau bertanya nih, apakah Ibu memiliki pengalaman menjadi mahasiswa rantau juga nih Bu? Kalau pengalaman, alhamdulillah terhitung sampai tahun ini, tahun 2024, alhamdulillah sudah 7 tahun merantau. Mulai merantau itu di kelas 2 SMA. Dulunya itu di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, kemudian lanjut ke Pekanbaru, kuliah di Universitas Riau, dan sekarang kemarin di tahun 2017 di UNJ. Nah, pengalaman yang paling pertama dirasakan selama merantau itu, boleh katakan 3 bulan pertama adalah sebenarnya bukan homesick, tapi lebih kepada adaptasi di lingkungan baru. Nah, saya dan teman-teman yang kebetulan kita satu kosan itu kita sama-sama mengalami namanya alergi polusi. Jadi timbul bentor-bentor merah, karena jujur di Pekanbaru memang panas, tapi kalau di Jakarta lebih panas, ditambah lagi dengan polusi, asap kendaraan dan sebagainya. Jadi untuk adaptasi ke daerah ini juga butuh waktu beberapa bulan kemudian, sampai akhirnya sekarang memang benar-benar sudah bisa menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan Jakarta sekarang. Oh, jadi pengalaman yang Ibu rasakan
pada saat merantau itu nggak hanya homesick aja ya Bu, tapi buat menyesuaikan sama lingkungan, kayak polusi. Tentunya kayak di Riau sama yang di Jakarta polusinya beda. Jadi tadi yang sobat siap dari PG PAUD FKIP UHAMKA rasakan adalah rata-rata itu homesick ya Bu ya. Dan ada pun juga untuk penyesuaian lingkungan. Jadi rata-rata semua mahasiswa yang merantau itu merasakan homesick dan susah buat menyesuaikan sama lingkungan baru. Oke, Ibu, kita lanjut ke pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama di sini, biasanya kita sulit ya Bu mengatasi emosi. Seperti mahasiswa sekarang seusia kami ini sulit mengatasi emosi, mengelola emosi. Nah, gimana sih Bu cara kita bisa mengatasi atau mengelola emosi yang kuat seperti marah atau sedih? Nah, ada beberapa hal alternatif yang bisa teman-teman lakukan ketika timbul emosi marah, sedih, yang campur aduk. Salah satunya itu adalah akui emosi tersebut, kenali emosi tersebut, akui emosi tersebut sebagai langkah pertama. Nah, kemudian teman-teman bisa melakukan kegiatan-kegiatan, contohnya relaksasi, contohnya mendengarkan musik, dan sebagainya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa berbicara terbuka dengan teman yang bisa dipercaya, dengan partnernya, dengan seseorang yang sekiranya teman-teman untuk melakukan sharing berbagai hal, dipercaya untuk melakukan yang bisa kita lebih terbuka, dan teman tersebut juga open minded ya, teman-teman bisa melakukan hal tersebut. Oke, jadi Sobat Siap itu yang bisa Sobat Siap lakukan ya untuk mengatasi atau mengelola emosi. Dan tadi bisa mendengarkan musik, bercerita dengan teman yang dipercaya tapi ya Bu ya, jangan yang enggak dipercaya nih. Oke Bu, selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua Bu. Apa sih Bu strategi yang efektif dalam menjaga keseimbangan emosi, terutama dalam situasi yang menekan? Nah, apalagi ini situasinya teman-teman yang sedang berkuliah, kuliah sambil kerja, atau yang kerja gitu. Jadi kita secara umum aja kita ambil, salah satunya itu adalah teman-teman bisa melakukan membuat notes itu. Kenapa? Salah satu cara kita untuk membuat notes itu adalah tujuannya untuk menghindari rasa kacau dan perasaan tak terkendali. Kenapa? Karena sejalan kegiatan kita seharian ini pasti banyak melakukan deadline, pasti banyak kita menemukan deadline-deadline yang boleh katakan di hari yang sama, di waktu yang bersamaan. Nah, teman-teman bisa mengantisipasinya membuat notes atau time blocking. Kalau sekarang ini lebih efektivitasnya itu adalah membuat time blockingnya daripada jujur to-do list. Kalau to-do list dia lebih bersifat umum, tapi kalau time blocking dia lebih bersifat spesifikasi. Contohnya, dalam satu hari misalnya teman-teman tidur. Nah, sebelum tidur itu buat time blocking untuk keesokan harinya. Dari pagi sampai sore itu ngapain aja. Jadi kegiatannya sistematika gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa melatih emosi, perasaan kacau dan sebagainya. Nah, yang kedua, teman-teman bisa melakukan kegiatan relaksasi tadi, meditasi, olahraga dan sebagainya. Yang ketiga, makan makanan sehat sebagai self reward gitu. Nah, kemudian bisa melakukan kegiatan menyenangkan. Contohnya, pergi nonton bioskop sama teman-teman, pergi hangout kemana sama teman-teman. Nah, selagi itu halnya positif. Nah, kemudian selanjutnya bisa melakukan sharing. Balik lagi sharing kepada teman-teman yang bisa dipercaya. Oke, jadi Sobat Siap itu strategi bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan emosi. Nah, apa tadi Bu yang to-do list kita ganti ke time blocking, lebih spesifik. Terus kita melakukan kegiatan yang menyenangkan, melakukan olahraga. Itulah kenapa olahraga itu penting ya Bu ya. Bisa meringankan stres juga teman-teman. Nah, tadi yang Ibu sebut kenapa kita harus membuat
time blocking, karena kan kita kegiatan sehari-harinya nggak kuliah aja, pasti ada mengajar, ada kegiatan pekerjaan-pekerjaan lain. Nah tentunya kalau nggak dibuat time blocking tadi itu tuh bakal mengganggu emosi kita ya Bu ya. Betul, sangat mempengaruhi. Nah, sangat mempengaruhi teman-teman. Nah, gimana nih Bu kita memastikan bahwa emosi yang kita miliki itu nggak mengganggu kinerja atau hubungan dengan orang lain? Nah, bagaimana caranya kita ketika kita dalam keadaan emosi, tapi emosi ini tidak mengganggu kenyamanan orang di dekat kita. Salah satunya itu adalah kenali tadi emosi. Kenali tadi dengan emosi kita sebagai langkah pertama. Yang kedua, ketika kita dalam keadaan emosi, hindari situasi yang memperburuk keadaan. Contohnya, teman-teman bisa pergi ke tempat lain untuk refreshing sebentar, biar lebih fresh. Nanti kalau sudah lebih baik, lebih mendingan, boleh kembali lagi ke tempat kerjanya, boleh kembali lagi ke kelas, boleh kembali lagi ngumpul sama teman-temannya. Nah, selanjutnya bisa melakukan pernapasan dalam gitu. Jadi misal dengerin musik gitu. Jadi teman-teman kan sudah punya passion musik nih, dengerin musik apa nih yang paling enak didengar nih ketika lagi sedih, galau, marah, kesel, kecewa sama orang, lagi pengen musik apa nih. Nah, dengan itu mungkin mencari tempat yang lebih hening. Nah, bisa dilakukan seperti itu. Oke, jadi kenapa musik itu ternyata juga penting ya Bu ya bagi kesehatan mental kita. Nah, di sini teman-teman siapin playlist. Kalau misalkan lagi galau, lagi stres, ada tuh playlist stres gitu ya Bu ya. Biar langsung play aja gitu kalau lagi stres ya. Iya. Terus Bu, ada nggak sih Bu kegiatan rutin yang dapat kita lakukan agar dapat menjaga kesehatan mental kita gitu? Kalau kegiatan rutinnya, salah satunya berolahraga, misalnya jogging nih. Tentukan time atau waktu sama teman, janjian sama teman. Misalnya teman-teman, ntar weekend kita jogging yuk di sini, atau ntar kita ke sini yuk ngapain, atau ke perpus yuk, atau kita lagi coba cari buku tentang ini yuk yang lagi viral banget, tapi untuk self development gitu. Atau teman-teman bisa untuk kegiatan-kegiatan hal menyenangkan. Misalnya oke, set hari ini mau tidur aja nih seharian. Jadi itu adalah salah satu cara untuk biar teman-teman lebih fresh gitu. Oke, jadi lakukan apa aja yang membuat teman-teman tuh nyaman gitu ya biar demi kesehatan mental teman-teman. Berarti ya adalah dalam 1 minggu tuh 1 kali atau 2 minggu 1 kali gitu ya Bu yang melakukan kegiatan yang teman-teman senangin biar pikiran teman-teman lebih fresh. Betul. Oke. Nah, di sini Bu kita ada pertanyaan nih Bu. Kebanyakan dari orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu juga mereka nggak mengenali gitu Bu, ternyata mereka itu mengalami gangguan tersebut. Mereka menganggap aku dapat masalah kayak gini nih, maksudnya udah setiap ada masalah tuh yang stres sampai stres parah, terus mereka tuh nggak tahu bahwa dia tuh udah ke tahap yang diagnosis parah gitu Bu. Pas ke psikolog tuh ternyata mereka udah diagnosis parah. Nah itu tuh gimana sih Bu cara kita mengenali tanda-tanda bahwa kesehatan mental kita itu perlu perhatian lebih? Teman-teman bisa merasakan hal tersebut. Contohnya dari pola tidur. Apakah pola tidurnya tuh kesulitan tidur atau kelebihan tidur? Kemudian pola makan. Apakah kesulitan kurangnya nafsu makan atau makan berlebihan? Kemudian ada yang olahraganya tuh olahraga yang untuk melampiaskan, bukan olahraga untuk dengan tujuan menyegarkan diri, untuk kesehatan gitu. Jadi olahraganya itu memang yang penting badannya capek. Kalau capek dia nggak nanti kalau misalnya dia bisa tidur, bukan seperti itu. Nah dari pola-pola tadi teman-teman bisa diagnosis nih, bisa identifikasi, oh ternyata kalau di posisi itu teman-teman sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kemudian swing emosi, ada suasana hati yang sering berubah-ubah. Misalnya dengan sekarang ini kondisinya suasana hatinya sangat
cheerful, happy, ketawa sama teman-teman, tiba-tiba dengan hitungan beberapa waktu berubah menjadi galau, sedih dan sebagainya tanpa tahu sebab apa, kenapa, mengapa gitu. Teman-teman kalau ditanya ada apa, kenapa, ada beberapa orang yang bingung memberikan jawabannya. Tapi ada beberapa orang yang bisa memberikan jawaban tersebut. Aku lagi galau, aku lagi sakit hati, aku lagi tidak baik-baik saja dengan temanku. Aku lagi kondisinya berantem atau lagi salah paham dengan teman-temanku. Ada mereka yang bisa memberikan penjelasan itu. Tapi ada orang yang tidak bisa memberikan penjelasan itu. Kenapa? Karena di pikirannya itu dia tidak tahu cara mengungkapkan apa yang dia rasakan, tapi respon badannya itu dia lelah secara emosional. Atau kalau kita katakan dalam ilmu psikologi itu adalah burnout. Burnout itu adalah kelelahan emosional yang sangat berlebihan. Nah, yang kedua, pernah nggak teman-teman itu merasakan anxiety? Anxiety itu kegelisahan, kecemasan yang berlebihan. Misalnya ketika bertemu dengan orang ramai, tiba-tiba cemas tanpa tahu sebab, gelisah tanpa tahu sebab. Nah, itu salah satu teman-teman bisa identifikasi kenapa dengan badanku, kenapa dengan kondisi mentalku, kenapa dengan psikologiku. Gitu. Berarti itu salah satu tandanya teman-teman itu sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Jadi biasanya kita bisa lihat dari pola makan, pola tidur, suasana hati atau mood swing gitu kan. Terus dari kalau ditanya belum bisa memberikan jawaban atau mengungkapkan pendapat kenapa, mengapa dan ada apa gitu. Oke, jadi sobat siap di rumah, gimana sih cara kita mengenali tanda-tanda tersebut tadi? Ya dari yang dasar dulu ya Bu ya. Betul. Pola tidur, pola makan, mood sering swing gitu ya, mood sering berubah-ubah. Dari situ perlu dikhawatirkan ya Bu ya, nggak sembarangan. Oke, selanjutnya gimana sih Bu pendekatan dalam merawat kesehatan mental? Nah, bagaimana cara kita mencari bantuan jika diperlukan? Kebanyakan kita juga misalkan lagi stres nih Bu. Kalau lagi stres, nggak tahu nih mau cerita ke siapa, cerita ke sini enak nggak ya, cerita ke dia ngebebanin nggak ya, takutnya ngebebani. Misalkan saya juga merasakan gitu Bu, kayak mau cerita tapi teman lagi sibuk, takutnya gak enak, akhirnya dipendam sendiri. Salah satu pendekatannya ya. Nah, teman-teman bisa mengikuti komunitas atau jejaring komunitas. Misalnya kita dari mahasiswa rantau nih, atau teman-teman yang notabene tinggal di sekitaran kampus atau Jabodetabek, teman-teman bisa mengikuti komunitas. Contohnya saya IPMKB, itu adalah Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau. Nah, kenapa? Karena ketika kita ikut komunitas itu memberikan kita kegiatan-kegiatan yang produktif dan full dengan kegiatan sosial tersebut. Nah, yang kedua, akan lebih baiknya komunitas-komunitas sekarang itu banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan mahasiswa rantau atau mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melakukan mengikuti terapi atau konseling untuk menanyakan identifikasi dari apa yang kita rasakan dalam badan kita. Orang-orang mungkin berasumsi, masih banyak orang berasumsi begini. Ketika kita konsultasi dengan psikolog atau psikiater, ketika kita mengikuti terapi atau konseling, orang banyak mengatakan ternyata orang ini tidak sehat, orang ini tidak baik-baik saja. No, bukan berarti seperti itu. Kita yang sehat aja kita perlu untuk teman yang bisa melihat kita dari luar dalam. Kalau teman-teman yang di kelas atau teman-teman bermain itu mereka hanya melihat kita dari sudut pandang perspektif mereka saja. Tapi kalau yang ahli profesionalnya, contohnya psikolog, psikiater, atau BK atau yang yang profesional di bagian bimbingan konseling, itu mereka melihatnya secara klinis. Tuh, jadi
mentalnya itu bisa mereka identifikasi secara klinis. Nah, dijelaskan, diinterpretasikan sesuai dengan perspektif atau studi ilmu-ilmu berdasarkan psikologinya. Jadi salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan itu. Jadi pentingnya ikut komunitas-komunitas itu gitu ya Bu ya. Kebanyakan mungkin anak-anak introvert gitu ya Bu ya, nggak mengikuti kegiatan komunitas-komunitas. Kalau anak extrovert pasti banyak kegiatannya ya Bu ya. Tapi ada nggak sih Bu, biasanya dia tuh mengalami perubahan gitu Bu. Jadi dia yang sebenarnya dia tuh extrovert, ketika dia merantau tuh jadi introvert gitu Bu. Gini, oke, berarti kalau kita berbicara ke mahasiswa merantau, ada beberapa permasalahan yang sering kita temuin. Salah satunya itu adalah ini kesepian dan isolasi sosial. Nah, yang kedua ini adalah tekanan akademik. Yang ketiga masalah finansial atau keterbatasan finansial, kemudian timbulnya anxiety, cemas, khawatir yang berlebihan, krisis identitas. Nah, kenapa? Karena dari SMA menuju ke angkatan tahun pertama perkuliahan itu adalah masa-masa proses pencarian jati diri, puncak-puncaknya. Nah, kemudian adanya perbedaan antara budaya dan nilai, terus adanya perbedaan pola hidup, kehidupan pribadi dengan akademik. Nah, kalau ditanya, pertanyaan tadi apa tadi? Awalnya gitu extrovert, terus introvert. tiba-tiba jadi introvert. Kenapa? Karena kalau di dulunya di lingkungan tempat tinggalnya dia lebih aktif di kegiatan sosial. Sedangkan tinggal di lingkungan baru dia perlu adaptasi. Orang yang belum bisa berhasil adaptasi dengan baik muncul introvert tadi. Kenapa? Karena dia mengisolasi diri. Belum bisa dia menerima diri dalam kondisi baru tersebut, belum bisa dia beradaptasi dengan kondisi itu. Nah, apalagi dibarengi dengan krisis identitas. Proses pencarian jati dirinya di lingkungan baru, mungkin ekspektasinya seperti ini, ternyata realitanya seperti ini, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu muncul sifat yang awalnya di ekstrovert menjadi introvert. Gitu. Oke, jadi pentingnya ikut komunitas itu agar kita nggak merasa kesepian gitu ya. Jadi mahasiswa yang cenderung berubah yang awalnya ekstrovert menjadi introvert itu karena dia nggak merasa nyaman, merasa sepi gitu ya Bi ya. Jadi gitu. Terus juga harus mencari nih teman yang benar-benar teman, bisa diajak berkomunikasi dengan baik, maksudnya bisa bertukar cerita gitu. Oke Bu, jadi apa yang menjadi tantangan besar juga nih Bu bagi mahasiswa yang merantau dalam menjaga kesehatan mental mereka? Tantangan terbesar mereka dalam menjaga kesehatan mental mereka itu adalah dalam menjaga kesehatan mental itu adalah salah satunya itu emosi dan ego. Kenapa? Karena mahasiswa merantau ada yang mereka itu dalam proses belajar, ada proses yang lebih baik. Namun ada beberapa mahasiswa, ini banyak ya kasus seperti ini, ada beberapa mahasiswa yang belum bisa belajar untuk belum bisa menerima atau belum bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Jadi dia masih egonya masih tinggi. Jadi ego strength-nya itu masih tinggi banget. Kekuatan egonya masih tinggi banget. Nah, yang kedua emosional. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi tidak baik-baik saja, atau apalagi perempuan ya, perempuan itu ada siklusnya per bulannya itu. Nah, gimana caranya itu ketika kita beradaptasi sama teman, tapi tidak mengurangi kenyamanan kita dengan mereka, dengan kondisi kita sedang siklus tersebut? Ya salah satunya kita bisa mengenali kalau misalnya kita sedang tiba-tiba nih mood swing, ya udah guys, bentar ya mau ke toilet dulu, atau bentar ya ini dulu, kita bisa alih tempat. Jadi ketika kita udah merasa baik-baik saja, kita bisa berbicara dengan mereka. Jadi kita bisa maksudnya pindah dulu gitu ya, maksudnya keluar dulu dari ruangan tersebut, cari tempat yang nyaman. Udah nyaman baru kita balik lagi ke ruangan tersebut. Biar nggak mengganggu teman-teman yang maksudnya suasananya lagi happy gitu ya Bu ya. Biar
yang lain juga nggak ngerasa aduh kenapa sih ini orang gitu ya Bu, ya tiba-tiba moodnya berubah gitu. Nah, selanjutnya ini yang masih menjadi point of view-nya itu adalah ketika kita dulu di keluarga, lingkungan keluarga kita full perhatian. Sedangkan kita di rantau, otomatis kita sudah berkurang nih perhatian orang sekitar dengan kita. Bahkan orang nggak kenal sama kita. Nah, jadi teman-teman itu ekspektasinya ketika di rantau orang harus memberikan perhatian khusus untuk kita. No, tidak boleh seperti itu. Tapi bagaimana caranya kita bisa berbaur atau bersosialisasi dengan orang tersebut, gitu. Jadi kalau ingin kita mendapatkan perhatian orang lain atau kita mendapat keberadaan kita diakui oleh orang lain, kita juga melakukan hal tersebut dengan orang lain, gitu. Jadi aksi dan reaksinya itu nanti dapat itu. Jadi buat sobat siap nih yang baru mau merantau gitu ya, Bu, mungkin adik-adik tingkat kita yang mau merantau misalkan dari daerah mana mau ke Jakarta, itu harus melakukan apa yang mau kita dapat tuh harus kita lakukan ke orang lain. Jangan hanya aku maunya diperhatiin tapi nggak merhatiin gitu ya, Bu ya. Iya. Oke, selanjutnya nih Bu, gimana sih kita dapat memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa yang merantau agar tetap sehat secara mental selama studi mereka? Tentunya kan misal ada teman-temannya nih, siapa tahu Bu ada teman-teman sobat siap yang temannya lagi merantau nih Bu, gimana sih cara mereka memberikan dukungan gitu kepada teman-temannya yang lagi merantau? Oke, kita dalam merantau itu salah satu hal yang perlu kita tanamkan dalam mindset kita adalah open minded. Karena kita akan memasuki lingkungan baru, budaya baru, culture yang baru, dengan orang yang baru, bahasa semuanya yang baru gitu. Nah, kita harus open minded dulu nih. Kalau kita merantau, kita harus siap dulu gitu. Nah, yang kedua, adversity quotient-nya itu, ketahanan halangannya itu harus benar-benar diasah. Kenapa? Karena ketika kita merantau, ketika kita sakit, kita lagi banyak tekanan akademik atau stres akademik, tugas menumpuk, kerjaan banyak dalam waktu bersamaan, kemudian ada masalah sama teman, ada masalah dengan atasan atau pimpinan. Kalau adversity quotient kita nggak baik, nggak bagus, nggak mantap, maka yang akan muncul itu adalah emosional. Emosi yang dikeluarkan itu bukan emosi yang positif, tapi ada emosi yang negatif. Kita lebih sering tantrum dan sebagainya. Itu. Jadi beberapa yang perlu kita persiapkan atau yang perlu teman-teman ingat ketika merantau itu adalah yang selanjutnya itu menguatkan diri. Gitu. Mencintai diri sendiri. Kenapa? Karena kita di posisi dan keadaan yang berbeda di lingkungan sebelumnya. Kalau bukan kita mencintai diri kita sendiri, maka itu susah gitu. Ketika gini, apa yang kita tampilkan dalam diri kita, apa yang kita pikirkan dalam diri kita, itu akan memberikan cerminan pada orang tersebut gitu. Nah, jadi mulai dari sekarang teman-teman itu adalah menerima diri. Proses penerimaan diri. Proses penerimaan diri maksudnya apa? Ketika teman-teman ekspektasinya seperti ini, realitas seperti ini, teman-teman sudah menyiapkan ruang di hati kalian bahwa segala sesuatunya bisa jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Jadi proses penerimaan diri, adversity quotient dan sebagainya itu hal yang perlu teman-teman dan open minded itu yang perlu teman-teman pelajari, bahkan harus diterapkan dalam kondisi anak-anak yang merantau. Dan tak terkecuali juga teman-teman yang tidak merantau. Kenapa? Teman-teman yang tidak merantau juga mereka ada masalah, entah keluarga, entah lingkungan sosialnya dan sebagainya gitu. Jadi secara umum ini juga berlaku untuk teman-teman yang tidak merantau juga. Ya. Jadi pembahasan kali ini nggak hanya untuk teman-teman yang merantau ya Bu, tapi juga untuk teman-teman yang merantau, tapi juga untuk teman-teman yang tidak merantau. Ya, karena tentunya mereka juga bertemu di perkuliahan, teman-teman yang baru, suasana baru, lingkungan baru, itu bertemu beragam karakter ya Bu ya. Jadi makanya kita kenapa nggak boleh ketinggian ekspektasi sama orang lain ya Bu ya. Awalnya ya kan, teman ini mah pasti baik, gini ternyata wah.
Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Apa sih, Bu, manfaat bagi mahasiswa merantau dalam hal perkembangan kesehatan mental? Dan gimana sih cara kita mendorong mereka untuk melihat hal ini sebagai bagian penting dari pengalaman studi? Kebanyakan kan mereka merasa mungkin ya, Bu ya, merantau buat apa sih, jauh-jauh kuliah jauh-jauh gitu ya, dekat-dekat aja lah, tuh maksudnya kayak sama aja gitu kan, kuliah sama aja. Nah, apakah ada spesifik manfaatnya gitu, Bu? Kita jauh dari rumah itu ada manfaatnya nggak sih, Bu, gitu bagi perkembangan mental, buat perkembangan diri juga gitu? Tentu banyak ya, tentu banyak. Kenapa? Salah satunya kita bisa memanajemen atau mengelola emosi kita dengan lebih baik. Dengan lebih baik maksudnya itu kita sendiri yang mempraktikkan, kita sendiri yang merasakan, dan kita sendiri juga yang menyembuhkan. Nah, proses penyembuhan itu kan pasti setiap orang beda-beda. Nah, terus selanjutnya teman-teman bisa, ini yang paling penting nih, bisa memanajemen finansial, keuangan gitu. Karena mahasiswa rantau dan keterbatasan finansialnya itu bagaimana bisa dengan uang segini bisa cukup untuk akhir bulan. Nah, terus bagaimana teman-teman itu menjaga kesehatan? Anak-anak rantau ada masalah kesehatan yang tidak bisa kita diagnosis dari awal. Salah satunya apa? Tiba-tiba depresi. Depresi kita tidak bisa diagnosis. Kalau penyakit secara fisik kita masih bisa yang kayak emah. Oke, kita masih bisa untuk prepare obat-obat emah. Atau lambung kita masih prepare untuk obat lambung. Atau pusing kepala, demam, kita masih prepare obat-obat tersebut. Tapi kalau depresi, kita harus bagaimana? Gitu. Itu salah satu masalah kesehatan yang tidak terdiagnosis bagi anak rantau. Nah, dengan hal tersebut, teman-teman bisa menjaga kesehatannya, baik fisik maupun mental. Caranya apa? Ya, meskipun banyak tugas, meskipun banyak kerjaan, ya atur pola makan dengan baik, dengan sehat, atur pola tidur dengan baik dan sehat. Tuh. Jujur kalau saya selama dalam proses penyelesaian studi saya dulu, saya memang kurang tidur. Memang saya akui kurang tidur, tapi bagaimana saya mencukupinya itu dengan makanan. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan itu adalah dengan self reward gitu. Misalnya makanan sehari-hari kita seperti ini, tapi kita pengen self rewardnya itu makanannya lebih enak. Nah, itu gimana tuh? Ya udah, nabung dulu atau pergi kemana, ke Dufan bareng teman-teman, itu kan self reward gitu. Nah, ketika ada waktu sedikit lenggang atau sedikit ada waktu yang sedikit senggang, gunakan itu untuk tidur gitu. Jadi tidurnya itu tidur ala tentara, ala militer. Ada waktu baru tidur gitu ya? Iya, jadi tidurnya itu ketika udah mulai ngantuk, udah stop, tidak ada megang HP, HP dijauhin, udah langsung tidur, nggak memikir apa-apa. Jadi dalam kondisi kepala pikiran yang kosong, langsung tidur gitu. Jadi selama ada waktu untuk tidur, silakan tidur. Jadi kurangin untuk interaksi dengan HP atau media digital lainnya gitu. Jadi salah satu saya menyikapi how to overcome saat saya menyelesaikan studi dulu ketika kurang tidur, yaitu seperti itu. Nah, terus lanjut, teman-teman bisa apa yang kita dapatkan selama merantau? Ya, teman yang banyak, relasi, komunitas, kegiatan sosial, itu berguna banget untuk pengembangan karir kita setelah selesai studi gitu. Jadi relasi yang kita dapat itu mereka akan menghubungi kita, memberikan kita kesempatan kerja atau kesempatan passion kita maunya kemana, mereka bisa memfasilitasi kita atau memberikan informasi, entah itu informasi pekerjaan, informasi beasiswa, atau informasi apa untuk pengembangan diri. Nah, salah satu yang didapat ketika mahasiswa merantau adalah itu. Karena apa? Kita bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak komunitas, bertemu dengan hal-hal baru, bertemu dengan banyak kegiatan-kegiatan yang nggak kita temuin dulu, kita ketemu gitu. Jadi hal tersebut nih, gue udah full nih, gue udah banyak nih yang gue dapat nih gitu. Jadi bisa teman-teman sharing ke yang lain. Dan selain itu yang paling penting adalah teman-teman lebih mantap, percaya diri dan berani gitu. Kalau anak rantau jujur,
mereka udah settle dirinya itu untuk lebih berani dan percaya diri depan orang lain. Gitu. Oke, jadi buat sobat siap yang mau merantau itu harus pertama percaya diri ya Bu ya, berani, terus sosialnya harus lebih luas biar nanti pas ketemu orang-orang teman-teman baru pas merantau itu nggak canggung lagi gimana sih cara kita bersosialisasi, maksudnya gitu. Jadi let it flow aja, selama komunikasi itu let it flow aja. Ngalir aja. Jadi apapun mereka bicara tentang ini, kita bisa oke, kita masuk nih ke poin ini. Gitu. Jadi selama proses komunikasi, proses kegiatan apapun kita masih bisa untuk join. Gitu. Oke, berarti berteman yang baik, sosial yang baik itu ngaruh juga ya Bu ke studi. Betul. Karena itu salah satu motivasi eksternal kita. Sobat siap, jadi kita harus berteman dengan baik, bersosial dengan baik saat perkuliahan itu ya dapat menjadi motivasi lebih gitu untuk kita menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan. Nah, selanjutnya nih Bu, tadi kan kita ada menemukan kasus mahasiswa yang depresi Bu. Depresi karena mengerjakan skripsi hingga dipasung komentar netizen. Menurut Ibu nih Bu, kenapa sih kebanyakan mahasiswa yang bunuh diri itu adalah mahasiswa-mahasiswa akhir dan mereka tuh depresi karena skripsi tadi itu, kenapa Bu menurut Ibu? Kalau yang saya baca beberapa artikel dan saya temui kasus-kasus di lapangan, itu salah satunya itu ada namanya sindrom writer block. Jadi sindrom writer block itu mahasiswa atau adik-adik mahasiswa, sobat-sobat mahasiswa, ketika mereka proses penulisan skripsi, ada fase di mana mereka ini mulainya dari mana ya? Ini harus menulis apa ya? Dan bingung alur penelitiannya seperti apa. Kemudian ada pendapat dari dosen, dosen maunya apa? Kita belum paham apa maunya dosen. Kemudian mungkin dosen punya standar, kita rasanya itu, oh bagaimana ini ya caranya? Gitu. Jadi proses-proses itu yang membuat sindrom writer block. Nah, ditambah lagi dalam proses itu mahasiswa yang lagi banyak masalah muncul nih burnout tadi, kelelahan emosional dan anxiety. Anxiety adalah kegelisahan atau kecemasan yang secara berlebihan. Tiga poin ini nih yang sering dirasakan oleh mahasiswa. Kalau mahasiswanya tidak sanggup, tidak bisa menyikapinya dengan sehat, dengan baik, timbul nih depresi. Kasus seperti ini, depresi, bahkan ada pikiran untuk melukai diri sendiri, atau lebih fatalnya itu adalah bunuh diri. Oke, jadi untuk mahasiswa yang sedang mau mengerjakan skripsi itu kita benar-benar harus menyiapkan mental dulu ya Bu ya. Tentunya hilangin dulu lah yang bikin masalah-masalah dalam pikiran tuh, jauh-jauhin dulu. Jadi fokus dulu sama skripsinya biar nggak mengalami depresi. Betul. Oke, itu bisa sobat di rumah, sobat siap di rumah lakuin ya teman-teman. Terus ada nggak sih Bu motivasi nih untuk sobat siap di rumah kan? Ini udah masuk semester genap ya Bu ya. Pasti banyak banget mahasiswa-mahasiswa akhir yang mau mengerjakan skripsi. Ada motivasi nggak Bu untuk sobat-sobat siap kita di rumah? Oke, ini motivasi, tapi di dalamnya juga ada trik dan strateginya. Nah, salah satunya teman-teman sobat yang dalam proses penyusunan skripsi nih, atau yang akan proses penyelesaian studinya, teman-teman bisa outline the paper. Jadi outline the paper itu kayak teman-teman harus paham dulu nih, mulainya dari mana alur penelitian, gitu. Lakukan misalnya apakah itu di awal paragraf atau di tengah-tengah atau di akhir. Jadi lakukan tulis saja apa yang ada di pikiran. Tulis saja. Masalah nanti apakah ini nyambung antar paragraf dengan paragraf satu dengan paragraf lainnya, apakah nyambung? Itu nanti saja. Yang penting apa yang ada di pikiran, apa yang teman-teman sudah dapat ide nih, atau brainstorming dari dosen-dosennya, dari teman-temannya, atau dari kakak tingkat, silakan mulai dulu nulis. Entah itu dari awal, entah itu dari tengah, atau entah itu dari akhir, gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa melakukan work it on the paper, yaitu ada perasaan yang seperti ini ke kita ketika kita menyentuh kertas atau membolak-balikan kertas secara fisik. Ada perasaan kayak semangat,
kita pegang itu nyatanya itu memberikan semangat sama kita. Jadi kayak ada energi. Jadi ketika kita menyentuh atau membolak-balik tadi kertas secara fisik itu memberikan energi dan motivasi kepada kita. Nah, terus teman-teman bisa cek your notes gitu. Selama proses perkuliahan ada penugasan, pasti nih teman-teman punya database. Database itu entah itu data penelitian, data interview, penugasan, analisis teori dan sebagainya, atau analisis masalah yang didapat selama proses penugasan. Itu salah satu cara teman-teman menemukan topik penelitian atau passion penelitian yang teman-teman ingin lakukan. Gitu. Nah, lanjut, bisa lakukan set timer. Set timer nih misalnya. Oke, satu hari ini aku coba mau nyelesain bagian 6 ya. Atau satu hari ini aku mau cari jurnal dulu ya. Atau satu hari ini aku mau analisis jurnal dulu ya. Pengen bikin matriks dulu ya. Jadi ketika digabungkan dalam bikin artikel atau bikin skripsi, itu teman-teman bisa tinggal masukin aja kesimpulannya, karena matriks jurnal atau analisis jurnalnya sudah clear, udah rampung. Nah, terus teman-teman harus fill the blank. Gini, ada proses penyelesaian dalam menulis skripsi itu atau tugas akhir itu ada rasanya kita kayak capek, jenuh, bosan, kan? Dan sebagainya. Nah, gimana caranya? Ya udah, ambil waktu, break dulu sebentar, refreshkan otaknya, freshkan dulu badannya. Ketika sudah selesai, ya udah kembali lagi mengerjakan skripsi tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah membuat to-do list atau time blocking tadi. Time blocking itu adalah kenapa lebih spesifik, karena dimulai dari jam segini kita ngapain aja. Dimulai dari jam segini sampai jam segini itu tertata rapi. Meskipun dalam keseharian kita nanti jadwalnya itu pasti berubah. Tapi ya udah fleksibel aja, kondisional aja gitu. Yang penting time blockingnya udah jadi nih. Nah, itu dibikin sebelum kita melakukan aktivitas. Itu lebih efektif itu sebenarnya. Jadi teman-teman waktunya itu lebih terasa produktif, lebih settle, lebih sistematis dan teratur. Karena apa? Karena dipandu sama time blocking tadi. Itu coba deh teman-teman itu membuat hal-hal tersebut menjadi rutinitas. Itu oke. Nah, yang kemudian untuk motivasinya adalah jauhi kata-kata yang aku nggak bisa nih, coba dulu. Masalah tidak bisa atau masalah salah nantinya atau it's my fault gitu kan ya, itu enggak, jangan dipikirkan. Yang penting ya udah, aku udah berusaha gitu, aku udah menyelesaikan, aku udah mengerjakan. Nah, terus yang terakhir, jangan mendengarkan omongan atau asumsi negatif dari orang lain. Jadi kita tuh udah punya filter sendiri nih di otak kita, di pikiran kita, sama perspektif kita, bahwa ya udah, yang penting gua maju aja, saya maju terus. Masalah omongan negatif, masalah hal-hal lain itu di luar dari kuasa kita. Tapi yang penting bagaimana kita mengerjakan hal tersebut yang ada di depan kita. Jadi buat sobat siap yang lagi skripsi itu fokus aja sama tujuannya gitu aja ya Bu ya. Jangan hirauin yang lain-lain, apalagi tadi yang kata-kata yang bikin kita down ya Bu ya. Misalnya lagi scroll Instagram nih, nemu kata-kata kata-kata yang bikin aku nggak bisa, itu ternyata menarik energi kita juga ya Bu. Jadi kayak yang awalnya percaya diri ternyata jadi nggak percaya diri. Ya aku bisa ya, emang aku bisa gitu. Jadi skip aja ya sobat siap ya, kalau lagi nemu kata-kata kayak gitu skip aja. Karena itu mengganggu proses skripsi teman-teman. Nah, ini ada tambahan lagi nih. Ketika nanti teman-teman bimbingan nih sama dosen pembimbingnya memberikan notes atau catatan dari hasil kerja teman-teman, jangan jadikan itu untuk putus asa. Kenapa yang aku lakukan itu salah? Enggak, tapi jadikan itu ternyata ini sebagai batu loncatan. Mungkin bisa jadi dosen pembimbingnya itu membuat kita menjadi lebih baik gitu. Jadi hasil output dari hasil skripsi kita atau artikel kita setelah penyelesaian studi ini
memang benar-benar punya kontribusi untuk adik kita atau untuk pendidik selanjutnya. Jadi anggap saja itu adalah segala sesuatu hal yang positif itu. Jangan mengedepankan negatif, tapi positif dulu nih. Kenapa dosen memberikan banyak catatan? Kenapa dosen seperti ini? Kenapa dosen ini gini? Kenapa standar dosennya tinggi banget ya? Aku kayaknya rasanya nggak bisa nyampe deh. Enggak, bukan. Tapi kalau kita berpikir positif, oh ternyata dosen melihat kemampuan kita seperti ini. Ternyata kita mampu tuh. Gitu. Karena kan dosen itu mereka punya, secara psikologi dosen itu punya rasa untuk yang oh di anak mampu nih melakukan hal ini, nih anak bisa nih. Jadi makanya dosen step by step memberikan catatan atau not biar apa, diharapkan mahasiswa bimbingannya atau siapapun mahasiswanya itu bisa lebih baik dalam proses penyelesaian studinya. Oke, jadi positive thinking aja dulu ya Bu Yana, negative thinking tuh hilangin aja. Terus kenapa kebanyakan yang depresi tadi, mungkin kebanyakan dari mahasiswa tadi nggak melakukan to-do list. Bukan to-do list tadi apa Bu? Time blocking. Jadi kebanyakan masih menggunakan to-do list mungkin ya Bu ya. Jadi nggak terlalu spesifik nih waktunya. Nah, jadi gantilah to-do list menjadi time blocking. To-do list boleh saja, tapi lebih efektifnya time blocking. Karena ada waktu-waktu, misalnya di jam segini kita mau ngapain gitu ya Bu ya. Oke. Juga buat sobat siap di rumah, seperti yang Ibu Meika tadi sampaikan, kalau lagi mengerjakan skripsi itu usahakan satu hari itu ada aja yang dikerjain gitu ya Bu ya. Jangan sampai nggak ada yang nggak dikerjain ya, cepet selesai juga skripsinya. Tapi jangan maksudnya jangan satu minggu tuh full mengerjakan, nanti malah teman-teman stres gitu ya Bu ya. Siapin juga waktu luang buat holiday, misalkan teman-teman mau ke pantai, mau bioskop, biar teman-teman gak ngerasain stres saat melakukan proses skripsi. Nah, Ibu Mega, kita ada pertanyaan nih dari sobat siap yang ada di Instagram Himapaut Uhamka. Oke, langsung aja nih pertanyaan pertama dari @lord_adit. Bagaimana cara agar kita bisa mengontrol emosi sebelum mengambil keputusan? Oke, bagaimana cara kita bisa mengontrol emosi sebelum mengambil keputusan? Ini teman-teman bisa melakukan. Contohnya gini, ketika kita dalam emosi, settle dulu diri kita untuk lebih tenang. Settle diri kita untuk tidak dalam posisi tegang. Settle diri kita dulu tidak dalam kondisi yang kacau dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah siap nih untuk memberikan pendapat atau mengungkapkan argumentasi, balik lagi, argumentasi yang kita berikan itu harus punya perspektif yang lebih luas. Itu. Jadi ada beberapa pertimbangan yang harus kita berikan. Baik buruknya pertimbangan itu atau baik buruknya keputusan yang kita berikan itu harus kita pikirkan dulu. Nah, ketika teman-teman sudah dalam kondisi yang oke nih, ya udah, kita bisa memberikan keputusan. Saya maunya seperti ini, saya maunya seperti ini. Jika nanti di kemudian hari tidak sejalan, oke, saya bisa fleksibel atau mengikuti hal tersebut secara positif. Gitu. Jadi settle diri dulu biar tidak dalam kondisi tegang atau kacau gitu. Nah, dengan tersebut teman-teman bisa melihat segala sesuatunya dengan perspektif yang lebih luas. Gitu. Jadi proses pengambilan keputusan juga insya Allah akan lebih mudah dan lebih sesuai dengan yang diharapkan oleh orang banyak. Jadi harus mengambil keputusan itu dengan pikiran yang tenang, jiwa yang tenang gitu. Oke, next untuk pertanyaan yang kedua yaitu dari @zidni.na. Cara mengatasi self diagnose bagi diri sendiri dan orang lain. Bagaimana tuh cara mengatasinya? Cara mengatasi self diagnose bagi diri sendiri dan orang lain itu adalah kita ke diri sendiri dulu. Ketika diri kita sudah sedang kondisi baik-baik saja, kita bisa memberikan solusi atau problem solving ke orang lain gitu. Misal kita dalam kondisi yang khawatir dan sebagainya. Memang semua orang punya kondisi yang atau perasaan khawatir, cemas dan sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa mengungkapkan kekhawatiran, kegelisahan itu dengan baik?
Nah, itu bisa memberikan trik atau strategi ke orang lain tersebut. Nah, terus bagaimana cara kita atau dari segi pengalaman kita itu bagaimana kita bisa lebih survive, lebih appreciative quotient kita lebih bagus gitu. Itu bisa kita memberikan trik atau strategi ke orang lain. Itu misal ketika ada masalah, saya biasanya seperti ini. Ketika saya diminta pendapat, saya biasanya seperti ini. Nah, hal-hal tersebut bisa teman-teman ikuti atau teman-teman bisa memodifikasi cara memberikan masalah yang baik gitu. Jadi yang pentingnya itu base awalnya dari kita tuh seperti apa gitu. Oke, itu mungkin untuk Zidni bisa dilakukan apa yang tadi Bu Meika sampaikan itu bisa dilakukan untuk diri sendiri dulu ya Bu ya. Lanjut untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Ratu. Hal apa yang bisa kita lakukan saat kita lagi ngerasa jenuh sama keseharian kita? Oke, hal apa yang kita lakukan saat kita lagi ngerasa jenuh sama keseharian kita? Di awal sudah kita spill, ada namanya fill the blank. Oke, kita biasanya kita bosan, jenuh, kacau dan sebagainya. Apa yang kita lakukan? Ya udah break dulu nih. Break dulu dari rutinitas kita, break dulu dari kegiatan kita. Nah, ketika sudah settle, udah baik nih, udah fresh nih. Break itu kan dalam bentuk misalnya TikTok lihat TikTok nih, scroll TikTok, ada musik baru nih, atau lagi informasi-informasi entertainment yang baru nih, atau ada quotes-quotes yang baru nih. Teman-teman bisa nonton atau scroll TikTok, atau teman-teman bisa menjauh dulu diri dari kegiatan tersebut, entah itu tidur, entah itu pergi makan kemana gitu. Yang penting break dulu sebentar dari kegiatan tersebut sampai benar-benar badan dan otak kita, pikiran kita fresh, lalu kembali lagi ke kegiatan tersebut. Jadi kenapa? Karena otak kita juga punya titik capeknya. Kenapa? Karena kita tidur juga otak kita masih bekerja. Apalagi kita yang sedang kerja, pasti full banget kan? Nah, ada masanya kita memberikan ruang sedikit untuk otak kita lebih luas, maksud itu proses kerjanya sedikit lebih ringan. Nah, itu dengan memberikan kita tadi ke holiday yuk, pergi kemana gitu sama teman-teman. Jadi baru balik lagi ke kegiatan tersebut. Oke, jadi untuk Sabna nih kalau lagi ngerasa jenuh, ngerasa capek sama keseharian tadi bisa makan holiday ya Bu ya. Atau nonton bioskop, hal apa aja yang tadi yang bisa bikin kita merasa senang. Oke, yang penting melakukan kegiatan hal-hal yang menyenangkan, baik pergi sendiri atau pergi dengan teman. Oke, Bu Meika, jadi kita udah sampai akhir acara nih Bu. Gimana nih Sobat Siap di rumah? Seru nggak pembahasan kita kali ini? Oke, semoga apa yang Ibu Meika sampaikan hari ini bisa menjadi motivasi dan pembelajaran baru untuk teman-teman yang sedang merantau maupun teman-teman yang tidak sedang merantau. Terima kasih untuk Ibu Meika Garzia yang sudah berkenan hadir hari ini. Dan juga pada PHP kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman Sobat Siap semua yang udah nonton kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Hima PAUD UHAMKA. Sampai ketemu di PHP selanjutnya.